Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel saya Robi Aquarium and Pet Shop. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya akan membahas tepatnya mengulas bagaimana sih caranya merawat anakan Aulonokara dan bagaimana pertumbuhannya dari umur pertama menetas sampai ukuran dewasa ya. Untuk ulasannya kita langsung lanjut aja ke videonya langsung. Cekidot. Oke teman-teman, ini anakan usia 3 hari pasca menetas dari si indukan. Dan di umur segini biasanya dia masih menggendong kantong telurnya ya. Jadi diusahakan di umur segini jangan kita kasih makan dulu sampai kita tunggu usia 1 minggu ya. Kalau udah seminggu baru kita kasih pakan alami ya, bisa jadi dari sasing sutra ataupun kutu air. Dan ini anakan yang berumur 1 sampai 8 hari lah kira-kira. Dari anakan Dragon Blood silang OB Peacock ya. Untuk perawatan sendiri saya menggunakan filtrasi aerator dan pasir malang ya. Kenapa pasir malang? Pasir malang sendiri dia bisa menaikkan pH air, karena siklid ini bagusnya cocok di pH 7 ya. Kenapa saya pakai aerator juga? Karena aerator tidak seperti power head atau mesin sirkulasi biasa ya. Karena mesin sirkulasi biasa bisa menyedot si ikan untuk size sebesar ini. Untuk segi pakan sendiri perawatannya saya cukup menggunakan cacing sutra ya untuk sebagai pakan alaminya. Nah, untuk alternatifnya bisa kalian pakai, untuk pengalaman saya sendiri ya, saya menggunakan pelet. Nah, seperti ini peletnya. Saya bubukan karena size si ikan masih kecil dan tentunya juga mulutnya pun masih kecil gitu. Jadi saya bubukan begitu. Dan lebih baiknya kita water change juga ya. Saya pengalaman saya menguras air setengah dari volume tank ya, bagusnya lalu kita isi lagi setengah volume tank, karena untuk menjaga pH si airnya sendiri supaya tidak turun begitu jauh, dan kondisi air di dalam tank pun tetap terjaga kebersihannya. Dan ini anakan Aulonokara dari jenis Dragon Blood silang OB Peacock, usia 1 bulan 8 hari ya. Dan bisa dilihat sendiri, saya filtrasinya menggunakan watt power head ya, atau mesin sirkulasi, karena size-nya pun sudah mulai besar-besar ya. Untuk asupan pakan ukuran segini saya biasa menggunakan pelet ataupun cacing. Nah, untuk penunjangnya kalau untuk pelet bisa kalian pakai pelet-pelet yang mengandung spirulina, astaxanthin ataupun red carophil. Karena pelet ini sendiri bisa menunjang untuk dia lebih perform ya, dan untuk mendapatkan warna yang lebih maksimal begitu sih. Dan dari indukan OB Peacock silang Dragon Blood ini saya mendapatkan 2 jenis Dragon Blood ya. Yang satu albino mata merah,
dan yang satunya lagi dragon blood mata hitam. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ada sedikit tambahan ulasan tentang siklid Aonokara ini sendiri. Nah, langsung aja ya. Aonokara ya. Sebenarnya Aonokara itu jenisnya banyak ya. Untuk African cichlid sendiri dia bisa puluhan lebih lah. Untuk yang dikhususkan kali ini dia untuk African cichlid ya. Aonokara adalah jenis cichlid yang berasal dari Danau Malawi dari Afrika sana ya. Untuk keistimewaannya sendiri ya, untuk keistimewaannya sendiri menurut saya ada 3 ya. Yang pertama warna, yang kedua perawatan, dan yang ketiga dia tidak rentan sama penyakit ya. Nah, untuk warna dia untuk Aonokara ya tertuju pada obi peacock atau jenis-jenis Aonokara lain, dia warnanya sangat variatif lah. Jadi untuk para kalangan penghobi seperti saya itu bisa memanjakan matanya lah, bisa memanjakan mata para pecintanya sendiri gitu. Nah, untuk perawatan yang kedua ya, perawatan dia sangat mudah sekali ya untuk daerah kita Indonesia. Sebenarnya dia ikan yang nggak begitu manja. Untuk suhu air 28 derajat Celcius. Oh, saya pernah ingat ada teman saya penghobis juga, dia naruh tank cichlid ini di outdoor ya. Outdoor itu pastinya perubahan suhu atau perubahan cuaca sangat rentan sekali ya kalau buat ikan-ikan lain. Tapi untuk ikan yang satu ini, ikan Aonokara ini, dia ikan yang begitu sangat simpel ya untuk perawatannya. Untuk perbedaan pakan anakan dan induk ya. Untuk perbedaan pakan anak dan induk, untuk anakan sendiri seperti video yang kemarin. Untuk anakan yang baru menetas, dia biasanya menyimpan kantong telur ya. Diusahakan sampai 3 hari atau seminggu dia jangan dikasih makan dulu. Nah, kalau udah seminggu baru bisa kita kasih pakan menggunakan cacing sutra atau boleh diambil. Nah, ya dua-duanya. Alternatif saya sih begini. Untuk anakan yang 1 minggu saya udah bisa kasih pakan pelet ini ya, agaru. Dia yang float artinya ngambang ya, bukan yang tenggelam, dia yang float. Alternatifnya saya pakan ini kan agak gede-gede ya size-nya ya, jadi saya tumbuk dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, boleh dilihat. Nah, ini udah bisa dikasih pakan, udah bisa dikasih pakan buat burayak yang umuran 1 minggu ya.
alternatif lain kalau pengen murah dan untuk pembesaran atau size yang cepat gede, sebaiknya kasih cacing sutra atau cacing beku ya, atau bisa juga dikasih Artemia atau apa namanya ya, kutu air. Nah, untuk indukan sendiri saya biasanya pakai pakan yang alami juga ya. Untuk penunjang warna saya pakai pakan yang mengandung penunjang untuk warnanya. Saya menggunakan, yang pertama saya kasih bahan yang mengandung spirulina, astaxanthin atau rencarovil ya, dia bisa menunjang untuk warna. Nah, untuk indukan yang pengen cepat bertelur atau patanggonat, saya biasanya menggunakan pakan alami juga, menggunakan cacing beku atau cacing sutra. Untuk kendala ya, kendala biasa yang sering saya jumpai yaitu white spot. Untuk penanggulangannya sendiri, saya biasanya pakai garam ikan sama methylene blue. Nah, untuk yang lebih alaminya kalian bisa campur daun ketapang ya. Nah, lebih bagus lagi kalau pengen cepat sembuh, jadi kita pisahin aja nih yang kena WS atau white spot sendiri, kita pindahin tank. Nah, dikasih garam, methylene blue. Lebih bagus lagi kita kasih heater atau pengubah suhu air ya, pemanas suhu air. Saya rasa segitu aja udah cukup sih. Untuk umurnya sendiri ya, kalau pengalaman saya pribadi ya, untuk umur indukan yang pas untuk jenis Cichlid alonakara ini biasanya 7 lebih lah, 7 bulan lebih. Tapi kalau untuk, karena kita di posisinya di tank bukan di alam, biasanya dari umur 6 bulan juga, umur kecil tapi sudah bertelur gitu. Cuman kendala breeding itu sendiri biasanya si pejantan yang susah membuahi ya, untuk ukuran yang belum matang gonat. Bukan ukuran matang gonat, maksudnya yang belum bisa membuahi. Untuk indukan sendiri ya, biasanya dia menghasilkan 30 up ya kalau bagus ya, 30 ekoran lebih. Nah, kalau misalkan jeleknya ya 10 lah, karena dia bisa kemakan atau kendala-kendalanya bisa karena ikan lain gitu. Untuk perbandingan jantan dan betina sendiri, untuk ukuran 1 meter biasanya saya kasih 1:5 ya, 1 pejantan dan 5 betina. Karena kalau misalkan lebih dari itu biasanya ada kendala lagi, bisa ikan lain bisa ganggu indukan yang sedang mengeram telur lah. Jadi untuk si anakan sendiri dia nggak bakalan maksimal jadinya gitu.
Oke teman-teman, sekian penjelasan tentang ikan siklid aurokara ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, lalu menambah wawasan kalian juga. Jika kalian suka videonya, boleh like videonya, dan jangan lupa juga subscribe channel saya Robby Aquarium and Pet Shop. Lalu share sebanyak-banyaknya, dan sampai jumpa di video berikutnya.